Halo Sobat Next Level, di video kali ini kami mau membahas analisa saham BDMN atau Bank Danamon. Ya, kami akan bahas secara fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal. Jadi ini cukup lengkap, bisa disimak dulu sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli atau menjual saham BDMN ini. Oke, kita akan mulai. Kita akan bahas pertama dari sisi fundamental ya atau long term. Ya, kita dari kami membahasnya adalah secara omset aja teman-teman ya. Omsetnya ini dari 2009 ya sampai 2021 ini lebih cenderung ke arah tidak stabil teman-teman ya. Dan ini ada yang saya highlight itu omset tertinggi di 2014, 2015 sampai 2016 teman-teman ya. Jadi ini omset cenderung tidak stabil ya. Kemudian secara profit juga cenderung naik dari 2009 sampai 2013, namun justru di saat omset tadi yang tertinggi 2014 sampai 2016 ini malah profitnya turun ya. Nah, ini kenapa ada anomali seperti ini? Tentu saja kita harus cek lebih mendalam di laporan keuangannya teman-teman ya. Dan di sini kita nggak akan bahas itu karena akan terlalu detail. Nah, di sini saya hanya menampilkan secara umumnya saja bahwa ini penurunan ini kira-kira kalau dilihat dari laporan keuangan secara umum adalah adanya beban operasional yang tinggi di tahun 2014 sampai 2016. Nah, nanti untuk lebih detailnya, jika teman-teman menyukai video-video kami dan views-nya naik, subscribe-nya naik, mungkin kami akan pertimbangkan untuk melakukan bedah laporan keuangan ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi. 2017 ini mulai stabil, naik lagi teman-teman ya. Namun 2020 COVID turun drastis dan 2021 sudah mulai ada perbaikan walaupun memang belum sebanding ya, belum ada apa-apanya dibanding sebelum COVID. Kemudian untuk Q1 2022 teman-teman ya, omsetnya ini juga masih mengalami penurunan teman-teman ya. Masih mengalami penurunan daripada Q1 2021, padahal ini kan COVID tadi ya. Nah, di Q1 22 ini lebih turun, namun ya, profitnya ini lebih tinggi daripada Q1 2021 teman-teman ya. Dan ini sama kita nggak akan bahas di sini anomali data ini, nanti bisa dicek sendiri di laporan keuangan. Kemudian kita akan cek dari valuasi PE standard deviation atau penyimpangan price earning ratio teman-teman ya. Ya, jadi ini penyimpangannya titik pusatnya ada di 19,49 kali teman-teman ya, dan harga saat ini harga TTM ya teman-teman ya. Jadi ini adalah EPS TTM. TTM itu adalah trailing 12 month, jadi 12 bulan ke belakang teman-teman ya. 12 bulan ke belakang, nggak melihat annual, tapi pokoknya 12 bulan ke belakang dilihat. Itu rata-ratanya adalah 195. Ya, berdasarkan TTM ini, trailing 12 months, itu EPS-nya adalah 195. Ya, dan saat ini itu jika kembali ke EPS yang ke titik pusat ini, maka harga wajarnya adalah di 3.800 teman-teman ya. Jadi 195 dikali 19,5 itu ketemu harga 3.800. Sedangkan harga saat ini sekarang ada di 2.350 pada saat video ini dibuat. Ya, sehingga jika teman-teman membeli dan menunggu sampai ini balik ke titik pusatnya, price to earning ratio-nya, maka teman-teman akan mendapatkan profit sekitar 61%. Kemudian kita lihat dari valuasi price to book value, penyimpangan price to book value ya, saya sebutnya ya, standard deviation ini penyimpangan. Oke, rata-rata atau titik pusat price to book value saham BDMN ini ada di 0,536 teman-teman. Jadi biasanya rata-rata diperdagangkan di PBV 0,36 dan saat ini diperdagangkan di 0,51. Jadi ini lebih murah daripada rata-ratanya teman-teman ya. Book value saat ini adalah 4.565 sebenarnya ya. Jadi ini lebih murah daripada book value-nya harganya teman-teman ya. Nah, kalau kita asumsikan dia kembali ke harga normalnya 0,536, maka kita akan mendapatkan angka yaitu 2446. Jika kita membeli di harga saat ini dan menunggu sampai ininya kembali lagi ke price to book value titik pusatnya, maka kita akan mendapatkan profit sekitar 4%. Ini saya rasa kurang worth it ya, karena kalau jangka panjang nunggu 4% terlalu kecil ya. Ini adalah valuasi secara price to book value
Ya, kemudian kita akan cek juga dari sisi dividen. Nah, Bank Danamon ini termasuk salah satu emiten yang rajin membagikan dividen, teman-teman ya. Jadi setiap tahun nggak pernah absen, ya, walaupun di tahun 2021 ini turun, tapi dia masih bisa membagikan dividen sebesar Rp36, ya, pada saat turun itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita rata-ratakan, dividen itu kisarannya adalah di 36 sampai 187. 36 ini terendah ya kemarin ya, waktu Covid. Nah, kemudian harga saat ini, jika teman-teman beli saat ini, maka return yang teman-teman dapatkan dari dividen setiap tahunnya itu kisarannya 1,5% sampai 7,9%. Itu 7,9% ini kalau misalnya kinerjanya bisa kembali lagi sampai sebelum Covid, teman-teman ya. Ini bisa lumayan ya. Jadi sekali lagi dividen ini merupakan uang tunggu ya buat teman-teman yang suka fundamental, kemudian memilih saham yang harganya tadi price to book value-nya di bawah 1, kemudian valuasinya juga masih murah. Ya, di sini masih ada uang tunggu. Jadi teman-teman sambil menunggu, teman-teman mendapatkan income ya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mengendalikan kesabaran teman-teman dalam menunggu. Oke, kemudian kita akan bahas yang berikutnya dari analisa seasonality. Ya, seasonality ini ya midterm ya, jangka menengah. Kita cek teman-teman ya, 10 tahun ke belakang, ini data kita biasa ambil dari Stockbit. 10 tahun ke belakang teman-teman ya, ini sudah masuk ke bulan Juli. Nah, di bulan Juni kemarin ini potensinya naik 50% dan ternyata bulan Juni kemarin ini minus teman-teman ya. Dan di bulan Juli ini dari tahun 2017 sampai 2021 ternyata kecenderungannya itu bank emiten BDMN ini adalah naik di bulan Juli. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli berdasarkan analisa seasonality ya teman-teman ya, karena ini kecenderungan potensinya adalah naik dan di bulan Juli ini average-nya adalah naik setiap bulannya 0,63%. Ya, ini chance-nya adalah 50% untuk naik. Oke, kemudian yang berikutnya kita cek dari sisi bandarmologi teman-teman ya, ini juga midterm ya, jangka menengah. Kalau kita cek pergerakannya teman-teman ya, dari ini dari tanggal 7 Juni 2022 ini tepatnya terjadi distribusi yang cukup besar teman-teman ya. Kita lihat ini distribusinya, grafiknya, dan di sini adalah volumenya besar, terus akumulasi sedikit, kemudian ini distribusi sampai hari ini masih melakukan distribusi. Dan dicek dari tanggal 7 Juni sampai hari ini video ini dibuat, itu yang melakukan distribusi adalah broker BB teman-teman. Jadi mungkin bandarnya menggunakan broker BB untuk melakukan distribusi barang Bank Danamon. Jadi secara bandarmologi ini emiten ini masih terjadi distribusi teman-teman ya. Kalau distribusinya tetap dilanjutkan mungkin akan terus turun. Kemudian dari sisi teknikal atau jangka pendek ini teman-teman ya. Kalau kita lihat Bank Danamon ini masih bergerak di bawah garis MA 50 dan 200, walaupun ini kecenderungannya masih sideways ya teman-teman ya. Ya, tapi karena masih di bawah, jadi ini masih cenderungnya ke downtrend ya. Downtrend cenderung ke sideways teman-teman ya. Nah, karena kecenderungannya downtrend, maka ini ada potensi teman-teman. Ini saat ini harga masih tepat berada di garis support, sehingga ada potensi untuk meneruskan ke bawah ke harga 2.300. Ya, jika ini tembus maka akan meneruskan ke bawah ke 2.300, atau dia juga memiliki potensi memantul di garis support ini ya, akan kembali ke harga 2.443 teman-teman ya. Ya, jadi ini dalam jangka pendeknya teman-teman ya, karena ini tepat berada di garis support, jadi teman-teman tinggal tunggu aja apakah ini break ke bawah atau dia mantul sedikit teman-teman ya. Ketika sudah ada konfirmasi break atau konfirmasi mantul, mungkin teman-teman bisa ambil posisi buy di sini teman-teman ya. Tentu saja dengan stop loss ya teman-teman ya, di 2.300, sehingga kalau misalnya break ke 2.300 dia akan berpotensi turun lagi lebih dalam di garis support berikutnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman analisa secara umum mengenai saham BDMN. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Dan jika teman-teman ada request saham untuk dianalisa, silakan klik di kolom komen dan
Kami menerima kritik dan masukan atas analisa yang kami buat, apakah kurang detail atau seperti apa. Silahkan teman-teman bisa chat di kolom komen ya teman-teman ya, untuk kemajuan channel kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.